Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran di pagi hari ini. Ya, eh, walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang akhlak ya di bab yang ke-8. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwasanya ada 4 sifat, 4 sikap yang akan kita pelajari di bab yang ke-8 ini. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja sikap yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama yaitu adalah sikap gemar membaca. Yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Yang ketiga adalah sikap rendah hati, dan yang terakhir adalah sikap hemat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang sikap gemar membaca. Ya, namun sebelum Bapak jelaskan tentang sikap gemar membaca, Bapak jelaskan dulu ya bahwasanya manusia seperti kita ini memiliki satu sifat alami. Apa sifat itu? Yaitu sifat lupa. Manusia itu punya sifat lupa, pelupa. Satu hal, pelupa itu merupakan sebuah hambatan, sebuah kekurangan. Apalagi kalau pelupanya parah sekali. Udah makan satu piring penuh, minta makan lagi alasannya lupa. Wah, parah. Ya. Tetapi selain merupakan kelemahan gitu ya, kekurangan, lupa itu justru merupakan sebuah anugerah. Loh, kok bisa? Karena kalian bayangkan saja, misalnya hari ini kalian nonton film drama yang membuat kalian sampai sedih, sampai nangis, nggak bisa lupa sampai sebulan, nggak lupa-lupa, jadi sebulan itu nangis terus ya. Kalian bayangkan bagaimana rasanya, habis air matanya ya. Nah, itu salah satu anugerah. Lupa itu selain merupakan kekurangan juga anugerah manusia. Nah, lalu bagaimana jika manusia itu punya ilmu pengetahuan? Punya ilmu pengetahuan, misalnya habis menemukan cara untuk membuat sesuatu gitu ya. Tapi besoknya lupa. Oh, itu bagaimana? Nah, maka solusinya sejak zaman dulu itu orang berusaha untuk mencatat mencatat pengetahuan itu, supaya kalau dia lupa dia bisa melihat catatannya. Oh, zaman dulu bagaimana sebelum ada huruf ABC? Nah, orang gambar ketika manusia itu masih tinggal di gua ya, manusia gua itu menggambar pakai simbol-simbol di dinding. Di dinding itu digambar-gambar. Itu catatan itu huruf-huruf yang mereka mengerti, mereka pahami. Fungsinya untuk mengingatkan mereka ketika lupa. Nah, apabila orang ketika di zaman modern saat ini sudah mengenal huruf ABC gitu ya, tapi tetap tidak mau membaca, ini bagaimana bisa bertambah pintar? Nah, sebagai pengetahuan saja ya, ketika Nabi Muhammad SAW ini uh, mendapatkan wahyu yang pertama, ini beliau sedang berada di Gua Hiro, menyendiri, memikirkan nasib rakyatnya, memikirkan nasib bangsanya, kaum jahiliyah. Ini harusnya nggak seperti ini kaum. Nah, ketika sendirian, nggak ada temennya di Gua Hiro itu ya, turun Jibril malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Seumur-umur Nabi Muhammad belum pernah melihat malaikat saat itu ya. Kaget, takut melihat wujudnya malaikat Jibril. Tiba-tiba datang langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama kali turun itu yaitu adalah perintah membaca. Bunyi surat Al-Alaq ya, bunyinya Iqra 1-5. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yang Iqra yang pertama ini sampai diulang 3 kali. Karena Nabi Muhammad masih belum paham maksudnya. Belum tahu kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi dan rasul. Saat itu ya, belum tahu.
karena ketika malaikat Jibril turun itu kaget dapatkan wahyu yang pertama, perintahnya adalah untuk membaca. Iqra, bacalah ya. Dan sedangkan rasul, namanya rasul, ada nabi ada rasul. Kalau nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Artinya perintah yang pertama kali itu diberikan oleh Nabi Muhammad ya, Iqra, itu tidak hanya perintah untuk Nabi Muhammad sendiri, karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Jadi itu merupakan perintah juga untuk kita semua. Maka dari itu bacalah, membaca itu adalah perintah Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Insya Allah apabila kita termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW, maka perintah itu juga adalah merupakan perintah untuk kita. Maka apalagi alasan bagi kita untuk malas membaca. Ilmu pengetahuan itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan santai-santai saja. Tidak bisa. Apabila kita ingin menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, ingin mendapat tambahan informasi, ingin memperbanyak ide, maka gemar membaca, rajin membaca. Sebagai contoh, ilmuwan-ilmuwan sebelum ilmuwan zaman dahulu gitu ya. Nih, apabila kalian mengalami mati lampu gitu ya, pernah mengalami mati lampu, bagaimana rasanya? Menggunakan penerangannya menggunakan lilin, nggak bisa main nggak bisa nonton TV karena listriknya mati, gelap. Rasanya nggak enak, baru sejam 2 jam sudah nggak kuat, apalagi mati lampunya sampai 8 jam. Waduh, kalian bayangkan sebelum lampu ditemukan, sebelum listrik ditemukan, bagaimana perasaan orang-orang dulu ya. Nah, adanya lampu, listrik, televisi, kipas angin, AC dan sebagainya, itu semua ditemukan oleh orang-orang atau oleh ilmuwan-ilmuwan yang gemar membaca. Ilmuwan-ilmuwan itu tanpa membaca, mereka tidak akan bisa menemukan peralatan-peralatan yang mempermudah kita saat ini. Begitupun peralatan-peralatan yang akan ditemukan di masa depan. Peralatan-peralatan yang ada di masa depan itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang gemar membaca, rajin membaca pengetahuan-pengetahuan yang ada di zaman sekarang, kemudian dikembangkan ya. Ilmu itu dikembangkan, akhirnya bisa menemukan sesuatu hal yang baru, bisa menemukan alat-alat yang baru yang lebih mempermudah kita dalam melaksanakan kehidupan ini gitu ya, mempermudah hidup kita. Nah, jadi Pak mau pulang lagi tadi ya, manfaat gemar membaca itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah bisa memperbanyak ide, bisa menambah wawasan, menambah informasi, membuat kita pintar ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan ya, jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak penting sekali. Apabila penting sekali keluar rumah, gunakan masker ya, gunakan masker, jaga jarak ya, sering cuci tangan pakai sabun, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.